Om Namo Narayana Swaha. Untuk memahami, mendalami pengetahuan di dalam pengetahuan suci Bhagavad Gita, setiap orang yang mendalaminya haruslah sangat betul-betul yakin dengan yang namanya Pancasrada. Kenapa? Karena di dalam pengetahuan Bhagavad Gita itu kelima hal inilah yang harus pertama kali diyakini. Tanpa meyakini Pancasrada, maka pemikiran akan menjadi bias ketika mau memasuki kekuatan sejati daripada pengetahuan Bhagavad Gita. Karena pengetahuan Bhagavad Gita sendiri adalah memahamkan mengenai Brahman, yaitu Widisrada kalau kita bilang, yaitu yakin kepada Brahman. Kenapa? Karena Brahman adalah yang tertinggi. Di dalam bab 8 sloka 3 dengan jelas dijelaskan bahwa yang tertinggi dan tak terbatas adalah Brahman. Nah, dari Brahman inilah kemudian mewujud menjadi yang disebut Saguna Brahman, atau diistilahkan di dalam Bhagavad Gita disampaikan sebagai Adhyatma, yaitu swabhawa dari Brahman sendiri, wujud daripada Brahman sendiri, itu disebut dengan Adhyatma. Jadi kalau kita tidak meyakini Brahman, maka segala sesuatu yang disampaikan dalam Bhagavad Gita itu akan terpartisi dan tidak mampu dipahami secara utuh. Kemudian Atma. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa Atma itu adalah diri yang sejati dari manusia. Karena itu banyak sloka, terutama mulai di bab 2 disampaikan mengenai kualitas Atma itu sendiri. Sehingga dengan keyakinan terhadap Atma, maka kita mampu memahami apa yang disampaikan dalam Bhagavad Gita. Selanjutnya yang ketiga, nah ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena Bhagavad Gita mengajarkan mengenai titik beratnya adalah karma yoga. Jadi seseorang harus memahami dulu apa itu karma pala. Karma yaitu perbuatan kalau kita istilahkan. Pahala yaitu hasil daripada perbuatan. Jadi dua hal yang terkait ini, karma dan pahala ini, nah inilah yang harus benar-benar dipahami secara utuh. Karena Bhagavad Gita mengajarkan bagaimana manusia berkarma sebagai swadharmanya. Karena setiap manusia, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkarma. Sementara Tuhan sendiri melalui kekuatan hukum alamnya atau reta membuahkan pahala dari karma setiap makhluknya. Jadi memisahkan kedua hal ini dan sekaligus menyatukan kedua hal ini, inilah pengetahuan yang harus benar-benar dipahami dalam Bhagavad Gita. Karena Bhagavad Gita menekankan pada karma yoga, yaitu berbuat kemudian tanpa terikat kepada hasil perbuatan itu sendiri. Jadi dengan jelas harus dipahami bahwa karma itu adalah kekuatan daripada diri setiap manusia di alam prakriti ini, dan pahala itu adalah kekuatan daripada hukum alam. Sehingga akhirnya tidak menjadi rancu manusia dengan kekuatan karmanya mencampuri pahala yang merupakan kekuatan hukum alam. Nah, di sini kalau keyakinan kita belum jelas terhadap karma pala, pemahaman kita belum jelas terhadap karma pala, maka pengetahuan Bhagavad Gita pasti menjadi ambigu, menjadi bias dalam segala hal. Mungkin saja akan disimpulkan bahwa Bhagavad Gita mengajarkan meninggalkan keduniawian. Nah, itu sering sekali terjadi seperti itu, berakhir dengan kesimpulan yang keliru, yaitu meninggalkan keduniawian, menjadi seorang sannyasa dengan brata-brata yang berat dan lain sebagainya. Tidak. Bhagavad Gita penekanannya adalah bagaimana kita secara alami
mampu berkarma dan kemudian secara alami hukum alam memberikan pahala. Memahami ini dan mengintegrasikan hal ini dalam keseharian itulah yang diajarkan dari awal sampai akhir di dalam pengetahuan Bhagavad Gita, yaitu karma yoga, berbuat tanpa keterikatan terhadap hasil. Dan kemudian harus meyakini yang disebut dengan punarbawa, bahwa kelahiran kita saat ini membawa pahala dari karma kita di masa lalu. Sehingga di dalam tubuh manusia inilah kita melakukan suatu transformasi karma. Dengan memahami karma pala dengan jelas, dalam punarbawa kita ini kita mampu mentransformasi pahala-pahala yang sudah kita bawa ke sini, mengubah menjadi karma-karma yang baru dengan ketidakterikatan akan hasil. Yang pertama, punarbawa yang harus kita pahami adalah kita sangat bersyukur lahir dalam badan manusia ini. Karena dalam badan manusia inilah kemudian kita mampu mempelajari apa yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Nah, yang terakhir, kita harus benar-benar meyakini keberadaan daripada moksa. Karena tujuan daripada memahami Bhagavad Gita adalah mencapai jiwan mukti. Bagaimana mencapai jiwan mukti dalam Bhagavad Gita adalah permanen di dalam kualitas karma yoga yang disebut dengan tiaga. Yaitu betul-betul mampu memisahkan antara karma dan pahala secara proporsional dan mengintegrasikan semua hal itu sebagai suatu keadaan di mana kita mencapai kualitas jiwan mukti, kedamaian abadi, kebahagiaan abadi di dalam hidup, atau dalam Bhagavad Gita disebut dengan Brahma Nirwana, alam Brahman. Tetap hidup, tetapi di saat yang sama mengalami keadaan terbebas dari kelekatan alam material. Nah, tanpa adanya keyakinan terhadap moksa, kita kehilangan tujuan. Karena tujuan spiritual kita di dalam Bhagavad Gita adalah untuk mencapai Brahma Nirwana, jiwan mukti atau moksa itu sendiri. Nah, itulah kenapa ketika orang mempelajari Bhagavad Gita, dia harus benar-benar dulu berada pada dalam serada, yaitu panca serada itu. Tanpa adanya keyakinan yang kuat, bagaimana kita memasuki pengetahuan yang benar-benar mengajarkan mengenai kelima hal tersebut. Jadi Bhagavad Gita itu adalah kitab atau pengetahuan sejati untuk mencapai kebenaran kehidupan kita lahir sebagai manusia, untuk mencapai yang disebut dengan jiwan mukti. Om Namo Narayana Swaha. Om Shanti Santi Santi Om.